Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi Algoritma Huffman dengan struktur data priority queue. Dalam era digital seperti sekarang, pengolahan data menjadi aspek yang sangat penting, terutama terkait efisiensi penyimpanan dan transmisi data. Oleh karena itu, dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana algoritma Huffman dapat digunakan untuk melakukan kompresi dan dekompresi data teks secara efektif dengan bantuan struktur data priority queue. Selanjutnya teman-teman, kelompok saya akan menjelaskan lebih rinci mulai dari latar belakang teori dasar hingga hasil implementasi program. Dan di sini saya akan memperkenalkan teman saya satu persatu. Di samping saya ada Wahyu Nur Faizin. Dan di samping Mas Wahyu ada Faiz Rizik Alamsyah. Dan di samping teman saya lagi ada Acep Ugantara. Oke, lanjut ke latar belakang yang akan dibacakan oleh Mas Wahyu Nur Faizin. Baik, di sini penelitian ini dilatar belakangi dengan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan untuk mengelola data dalam jumlah besar semakin meningkat. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan data adalah ukuran file yang besar. Oleh karena itu, kompresi data menjadi sangat penting untuk menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat proses transmisi data, terutama untuk teks yang merupakan salah satu jenis data yang paling banyak digunakan. Kemudian, tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu mengimplementasi algoritma Huffman untuk kompresi dan dekompresi teks menggunakan struktur data priority queue. Yang kedua, menilai efisiensi dan kelebihan penggunaan struktur data priority queue. Yang ketiga, yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kompresi dan dekompresi teks menggunakan penerapan algoritma Huffman dan struktur data priority queue. Oke, selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan tentang teori dasar algoritma Huffman. Algoritma lossless yang digunakan untuk mengompresi data, baik itu teks, gambar, ataupun data lainnya, dengan cara memberikan kode biner yang lebih pendek untuk karakter yang sering muncul dan kode yang lebih panjang untuk karakter yang jarang muncul. Pohon Huffman dibangun berdasarkan frekuensi karakter, dan teks dekompresi dengan menggantikan karakter dengan kode Huffman yang sesuai. Untuk dekompresi, pohon Huffman digunakan untuk mengembalikan teks ke bentuk aslinya. Di sini ada langkah-langkah algoritma Huffman. Yang pertama yaitu hitung frekuensi karakter. Tentukan berapa kali setiap karakter muncul dalam teks. Yang kedua, bangun pohon Huffman. Masukkan karakter ke dalam prototype queue dan gabungkan 2 elemen terendah hingga tersisa 1 elemen. Yang ketiga, tentukan kode Huffman. Tentukan kode biner untuk setiap karakter berdasarkan jalur pohon. Yang keempat, kompresi teks. Gantikan karakter dengan kode Huffman. Yang kelima yaitu dekompresi teks. Gunakan pohon Huffman untuk mengembalikan kode biner ke karakter. Struktur data prototype QA. Priority.
Struktur datar di mana elemen dengan prioritas lebih tinggi atau lebih rendah diproses lebih dahulu. Priority QW adalah struktur data di mana elemen dengan prioritas lebih tinggi atau lebih rendah diproses lebih dulu. Biasanya diimplementasikan menggunakan min heap, di mana elemen dengan prioritas terendah diambil terlebih dahulu. Dalam Huffman ini digunakan untuk memilih karakter dengan frekuensi terendah dalam membangun pohon. Selanjutnya yaitu flowchart. Oke, proses dimulai dari Selanjutnya tampilkan menu. Program akan menampilkan opsi menu kepada pengguna. Selanjutnya pilih opsi. Pengguna memilih salah satu opsi yang tersedia dari menu. Apakah opsi ada di menu? Sistem akan memeriksa apakah opsi yang dipilih valid dan tersedia di dalam menu. Jika tidak valid, program akan kembali ke langkah pilih opsi untuk meminta pengguna memilih kembali. Jika valid, program akan melanjutkan ke langkah opsi untuk memproses pilihan. Di sini opsinya ada 3. Yang pertama yaitu kompresi teks, yang kedua dekompresi, yang ketiga yaitu keluar. Masih. Pada kompresi pertama yaitu kompresi teks. Masukkan teks. Pengguna memasukkan teks yang ingin dikompresi. Sistem memeriksa apakah teks yang dimasukkan menggunakan standar ASCII. Jika tidak, program kembali masukkan teks untuk meminta teks sesuai. Jika valid, program akan melanjutkan untuk hitung frekuensi karakter dalam teks. Lalu membangun Huffman. Membangun pohon Huffman berdasarkan frekuensi karakter. Selanjutnya membuat kode Huffman untuk setiap karakter. Lalu kompresi teks ke bit. Mengubah teks menjadi urutan bit berdasarkan kode Huffman yang telah dibuat. Hasil kompresi menampilkan hasil kompresi. Kemudian program akan menuju langkah selesai. Selanjutnya itu opsi kedua, dekompresi. Berdasarkan opsi dekompresi, apakah ada teks dekompresi, sistem memeriksa apakah ada teks yang siap untuk didekompresi. Jika tidak, program kembali ke pilih opsi, yaitu ke awal lagi. Jika iya, program akan melanjutkan dekompresi teks. Hasil dekompresi teks menampilkan hasil dari program dekompresi. Kemudian program akan menuju ke langkah selesai. Yang terakhir yaitu opsi keluar. Program akan keluar dari aplikasi dan menuju ke langkah selesai. Program selesai. Baik, ke slide selanjutnya ya, ini penginputan program yang akan dibacakan oleh Acep. Nah, Oke. Pertama-tama pengguna akan diarahkan ke tampilan menu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada tampilan menu, pengguna bisa memilih opsi. Opsi pertama konversi teks, opsi kedua dekompresi teks, yang terakhir keluar.
Kita pertama-tama pilih opsi kompresi teks terlebih dahulu. Nah, pada opsi pertama, pengguna harus memasukkan teks yang kecil-kecil dulu lah, paling nama saya gitu, Acep. Nah, hasilnya menunjukkan teks asli. Selanjutnya, teks asli ini memuat Huffman codes. Nah, pada Huffman codes ini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, hitung frekuensinya. Kedua, bangun pohon Huffman. Ketiga, tentukan kode Huffman. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, teks yang asli itu yang sudah ditentukan kode Huffman-nya akan berubah menjadi kode biner yang terkompresi. Dalam teks aslinya itu 32 bit. Setelah dikompresi menjadi 8 bit. Nah, persentase pengurangan ukuran menjadi 75% akibat teks yang dikompresi. Selanjutnya, opsi kedua, dekompresi teks. Satu dulu, Acep. Oke, selanjutnya kita masuk ke dekompresi teks. Pengguna memasukkan opsi kedua dan hasilnya akan balik lagi ke teks aslinya, Acep, yang tadinya itu teks yang dikompresi menjadi kode biner, kalau dikompresi menjadi teks aslinya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut menggunakan masukin teksnya yang panjang gitu. Seperti nama kelas gitu, menggunakan simbol-simbol tertentu, memakai koma, pakai strip. Sekarang paling masukin nama lengkap, nama saya. Ugan dong lah, Acep Ugan. Koma. Beserta kelasnya. Kelas FICT 1C. FICT 1C. Nah, ini kan ada simbol-simbol tertentu ya. Misalnya ada koma, ada strip nih. Apakah bisa dikompresi? Kita coba. Nah, ternyata bisa. Pada bagian ini tuh termasuk ke dalam standar ASCII. Nah, standar ASCII itu apa sih? Jadi standar ASCII itu yang kayak termasuk teks, termasuk simbol kayak koma, strip, sebagainya itu termasuk dalam standar ASCII. Yang tidak termasuk itu emoji dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita coba pakai yang ada emojinya. Mana ada emojinya? Udah gue siapin pakai notepad. Enggak. Nah, ini kan ada emojinya. Coba apakah bisa? Kita coba. Nah, ternyata report komisi ini menunjukkan bahwasanya input tidak valid. Hanya karakter teks ASCII standar yang diperbolehkan. Artinya emoji itu tidak termasuk dalam standar ASCII. Seperti itu. Terus kita masuk opsi ketiga, keluar. Nah, sudah keluar. Kalau misalkan kita pilih opsi ketiga, keluar.
akan muncul alert. Terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, sekian penjelasan program dari saya. Selanjutnya, sesi selanjutnya pertanyaan dan saran yang akan dibawakan oleh Mas Wahyu. Ya, jika ada yang bertanya atau saran, silakan diberikan pendapatnya atau pertanyaannya kepada kami. Saya dari kelompok 6 bertanya apakah ada batasnya untuk email tersebut, misalkan sampai atau hanya beberapa kata saja misalkan 100 kata gitu, atau 200 kata, apakah ada batasnya atau tidak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kebetulan untuk program ini itu tidak dibatasi, tapi hanya berdasarkan karakter teks dan standar ASCII. Oke, baik. Ini kalau kita nginput data keluar termasuk lagi hilang nggak datanya? Enggak, Pak. Hilang. Ya. Coba. Masih asli, Pak. Masih dengan karakter teks yang asli. Coba. Baik, berdasarkan hasil analisis dan implementasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Huffman sangat efektif dalam melakukan kompresi data, terutama karena kemampuannya memberikan kode yang lebih pendek pada karakter-karakter yang sering muncul. Selain itu, penggunaan priority queue dalam membangun pohon Huffman sangat membantu dalam mengatur urutan prioritas penggabungan node, sehingga proses kompresi dan dekompresi dapat dilakukan secara efisien dan akurat tanpa kehilangan informasi. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi algoritma Huffman. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menambah wawasan teman-teman semua tentang konsep kompresi data dan penerapan struktur data dalam dunia nyata. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.